Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Yuditama. Di sini akan mempresentasikan tugas FP1, yaitu tugas studi kasus keamanan basis data. Oke, untuk studi kasus yang saya ambil adalah studi kasusnya berupa sebuah sistem rumah sakit yang mengolah informasi pasien, di mana um, um, akses dari informasi pasien itu dibatasi berdasarkan perannya, di mana pasien hanya dapat melihat datanya sendiri, dokter hanya dapat melihat data pasien yang ditangannya, dan bagian administrasi yang terdapat tiga, yaitu ada akuntan, lalu ada membership officer, dan satu lagi drug research. Nah, ketiga terus dapat melihat seluruh data dari pasien yang ada gitu. Untuk yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan lingkungan DB2-nya. Nah, yang pertama saya lakukan di sini adalah membuat database dari rumah sakitnya terlebih dahulu dengan query seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya saya membuat koneksi ke database yang sudah saya buat tadi, ya, dengan menggunakan query seperti ini. Nah, setelah saya sudah terkoneksi, saya membuat tabel pasien yang akan menampung data dummy dari pasien yang akan digunakan sebagai bahan uji coba kita nanti, dimana saya menggunakan DDL seperti ini. Oke. Lalu setelah tabelnya sudah dibuat, saya memasukkan data dummy yang dimana ini sama persis seperti yang ada di dalam slide materi dari keamanan dari PPT materi keamanan basis data. Oke. Selanjutnya saya membuat role di dalam database dari hospital tersebut. Nah, di mana di sini saya tetap 5 role yang saya buat, yaitu ada pasien, PCP atau dokternya, lalu membership, accounting, dan drug research. Di mana saya membuat kelima role ini menggunakan query seperti ini. Create role lalu namanya. Selanjutnya, saya membuat role permissionnya, yaitu sebuah aturan untuk menjaga akses dari tiap-tiap role yang sudah dibuat tadi. Nah, di mana saya di sini membuat aturannya pasien, ya, sesuai dengan studi kasus, di mana pasien hanya dapat melihat datanya sendiri, yaitu seperti ini. Jadi awalnya itu di verify dulu role-nya. Setelah jika role-nya benar, maka dia cuma akan menampilkan data dari dirinya sendiri. Lalu sama juga seperti dokter yang hanya dapat melihat pasien yang ditangannya seperti ini. Lalu dan unit administratif yang dapat melihat seluruh data, yaitu ini sisanya. Lalu di selanjutnya saya mengaktifkan fitur RCAC-nya pada tabel agar aturan yang sudah dibuat ini itu dapat diterapkan pada setiap query. Nah, saya mengaktifkannya dengan melakukan alter table gitu. Menggunakan ini. Lalu selanjutnya saya membuat column X, di mana ini masker kolom ini untuk menyembunyikan informasi sensitif dari pengguna yang tidak memiliki hak. Jadi misalnya nih di sini saya ada dua column X. Yang pertama adalah asset balance max, di mana di sini jika bukan dari role accounting yang mengakses data pasien, maka kolom X balance hanya akan menampilkan nilai 00. Tapi jika itu role accounting, maka dia akan menampilkan nilai sebenarnya yang ada di data ini. Nah, ini. Lalu kolom X yang satu lagi itu adalah max untuk menyembunyikan ID dari pasien. Dimana jika yang mengakses data tabel itu bukan dari pasien, maka 6 huruf pertama dari ID pasien itu akan berubah menjadi XXX gitu. Jadi hasilnya itu bakal yang bagian sini yang 6 huruf pertama itu akan berubah jadi XXX gitu. Oke, lanjut ke pengujian testingnya. Jadi di testing saya tuh membuat 3 user untuk simulasi peran akses, yaitu Sam, Lee, and John. Dimana lalu saya masuk dulu ke dari user DB2 inst1-nya ini untuk memberikan memberikan akses ke ketiga user dari yang sudah saya buat di awal tadi. Nah, di mana saya memberikan akses role pasien ke Sam, lalu akses PCP atau dokter ke Lee, dan accounting ke John gitu. Nah, lalu selain dari memberikan akses berdasarkan role, saya juga memberikan akses dasar berupa select ke table patient untuk seluruh role, role Sam, Lee, and John gitu. Agar Sam, Lee, and John itu bisa mengakses database dari hospital gitu. Ada seperti ini, dimana Sam, yaitu user yang diberi dengan role patient, hanya akan mendapat ketika menselect ke tabel patient itu hanya akan mendapat data dari dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Tetapi untuk X balance-nya dia itu akan 0 karena efek dari column max tadi. Lalu untuk
PCP atau dokter, di mana Lee di sini diberi role tersebut, dia akan menampilkan semua data dari pasien yang dia tangani. Tapi karena ada efek Columex, jadi 6 ID dari pasien yaitu akan berubah menjadi seperti ini, di mana 6 huruf pertama akan berubah jadi huruf X karena efek dari Columex tadi. Lalu untuk selanjutnya adalah John, si akuntan, di mana karena dia diberikan role akuntan, dia dapat melihat egg balance dari semua pasien yang ada, dan dia dapat melihat keseluruhan data dari pasien yang ada karena dia merupakan bagian dari administratif, tetapi dia tetap tidak bisa melihat ID dari pasiennya, di mana ID pasiennya di sini tetap berupa XXX gitu. Oke, di sini saya akan mensimulasikan hasil dari testing tadi. Oke. Di sini saya akan masuk sebagai Sam, yaitu orang yang memiliki role pasien gitu. Ketika kita masuk di sini, lalu kita konekkan ke database yang sudah kita buat tadi. Oke. Dan kita masukkan query select ke table patient. Select from 2 yang 1 pasien. Oke, seperti ini. Oke, 1. Dia hanya akan menampilkan data satu row saja, yaitu datanya dirinya sendiri. Lalu kita keluar. Lalu kita masuk ke user Lee tadi, dimana dia diberi role PCP atau dokter. Nah, di sini sama kita lakukan query sama, dimana kita membuat koneksi dulu ke hospitalnya dan kita masuk. Oke, di sini kita memasukkan query yang sama ya, query select yang sama. Oke, jika kita select, salah. Jika kita select, nah di sini akan menampilkan data dari pasien yang dia tangani. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu hasil testing selanjutnya, yaitu adalah si John, dimana dia diberi role akuntan gitu. Jadi DB2 connect to hospital, lalu DB2 kita masukin query yang sama, dan ya dia menampilkan keseluruhan dari data pasien. Sekian dari saya, terima kasih.